Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Agus Salim, laki-laki asal Sumatera Barat, lahir dengan nama asli Masyurul Haqq. Betul-betul namanya tidak keliru. Beliau adalah keponakan ulama terkenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, salah satu imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, Mekah. Kepada Syekh Ahmad Khatib ini pula pendiri NU dan Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu. Begitu juga salah satu ulama besar kita, Hamka. Kalau membaca sejarah, kisah Haji Agus Salim panggil Mbah itu sebenarnya terkomentasi api. Salah satu pendiri bangsa dan mantan Perdana Menteri pertama RI, Sultan Syahrir adalah yang mengakui dan melihat langsung kejadian itu. Kisah Syahrir ini diceritakan oleh penulis Belanda Jeff Las dalam buku 100 tahun Haji Agus Salim. Dan cerita itu pun sebenarnya belum selesai sepenuhnya. Ini karena Haji Agus Salim masih mempersilahkan mereka untuk masuk lagi sebelum mereka keluar dari ruang pertemuan tersebut yang penuh dengan ejekan. Menurut Salim, Syahrir itu bisa masuk ke ruangan kembali bila pidatonya dalam bahasa manusia sudah selesai. Saya menguasai banyak bahasa, kata Haji Agus Salim kepada Syahrir yang hendak beranjak keluar dari ruangan. Kala itu semua orang dan para aktivis muda tahu dan menyadarinya bahwa Salim sebagai orang yang fasih berbicara dalam berbagai bahasa asing. Namun entah mengapa saat itu pula Salim mengatakan mampu bicara dalam bahasa hewan, bahasa kambing. Jadi kalau kalian telah selesai merumput, silakan masuk lagi untuk mendengar pidato saya dalam bahasa kambing, ujar Salim. Dan memang saat itu para peserta pertemuan tengah sibuk mengeluarkan yel-yel ejekan B kepada Salim. Sebagai sosok yang keladi keluarnya ejekan itu, asal-usulnya dimulai oleh Musso, yang kemudian setelah PKI berdiri menjadi tokoh PKI dan memimpin pemberontakan tahun 1948 di Madiun. Nah, pada forum yang kala itu dimaksudkan sebagai pertemuan diskusi atau rapat di Masyarakat Islam membahana dengan teriakan pejoratif alias tak mengenakan. Dan bila dikaji lebih detail lagi, keluarnya ejekan pada Agus Salim muncul di tengah memanasnya persaingan dan keretakan dalam tubuh Serikat Islam yang nanti akhirnya terbelah menjadi dua, yakni Serikat Islam Merah dan Serikat Islam Putih. Serikat Islam Merah yang induk organisasinya berpusat di Semarang itulah yang kemudian berwujud secara bertahap dalam beberapa tahun kemudian sebagai Partai Komunis Indonesia. Konflik antara Hasko Kroeminoto dan Haji Agus Salim memang kala itu terjadi dengan Musso yang merupakan generasi muda SI. Menurut Musso yang juga anak seorang kiai, kala itu SI sudah tidak progresif revolusioner karena dipenuhi kaum tua. Generasi muda seperti Musso dan kawan-kawannya ingin merebut pucuk pimpinan dari tangan Hasko Kroeminoto yang kala itu dibela Haji Agus Salim. Bila ditilik lagi, strategi untuk merebut Serikat Islam terjadi di otaki tokoh komunis asal Belanda, Snifrit. Pada periode menjelang Kongres ke-6 Serikat Islam pada tahun 1921, anggota SI seperti Agus Salim menyadari strategi Snifrit tersebut. Agus Salim selaku sekretaris organisasi SI memperkenalkan sebuah larangan untuk menghalanginya. Dia mengeluarkan larangan bagi anggota SI untuk memegang keanggotaan dan gelar ganda. Tentu saja keputusan Salim tersebut membuat para anggota komunis kecewa dan keluar dari partai, seperti oposisi dari Tan Malaka dan Semaun. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda memang tengah menyerukan tentang pembatasan kegiatan politik. Kepada Serikat Islam, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk lebih fokus pada urusan agama dan meninggalkan komunis sebagai satu-satunya organisasi nasionalis yang aktif. Nah, suasana persaingan keras dan panas terbawa pada pertemuan SI tersebut. Pada saat itu Musso naik podium dan dalam pidatonya ada kalimat yang menyindir soal para pemimpin SI,
yang saat itu tengah dijadikan bulan-bulanan ejekan dengan berbagai tuduhan. Misalnya, Hosko Praminoto sebagai orang yang menggelapkan keuangan organisasi dan Haji Agus Salim yang terus gigih membelanya. Nah, musuh geram betul kepada kedua sosok pemimpin SI tersebut. Maka pada forum itulah dia memandang sebagai waktu yang tepat untuk mengejek dan mendelegitimasikan keberadaan Agus Salim. Yang berjenggot apa saudara-saudara? Tanya Musso ketika di atas podium. Menjawab pertanyaan tersebut, hadirin dari SI Merah pun rame-rame berteriak, "Kambing!" Kalau yang berkumis, hadirin pun lalu ramai menyahut, "Kucing!" Mendengar ejekan itu, ketika giliran Haji Agus Salim berada di atas podium, dia pun membalasnya dan bertanya balik pada hadirin, "Tadi hewan-hewannya kurang lengkap. Apa yang tidak berkumis dan tidak berjenggot?" Kebetulan Musso tidak berkumis dan tidak berjenggot, tanya Agus Salim pada peserta rapat. Musso dan para pelayan Haji Agus Salim terdiam. Dia tak bisa melakukan ungkapan kick balik pada Haji Agus Salim, dan pertemuan pun dilanjutkan seperti biasa. Uniknya, kecerdasan Salim dalam berpidato dan berdebat itulah di masa Pilpres 2019 ramai menjadi kontroversi dan dituduhkan sebagai penghinaan kepada sosok Haji Agus Salim ketika kisah ini diceritakan kembali oleh Rocky Gerung. Padahal melalui pengungkapan kembali kisah ini justru membuktikan bahwa Agus Salim yang lulusan sekolah tingkat SMA pada zaman kolonial itu terbukti piawai berretorika dan bermetafora. Kecerdasan yang dibalut keberanian itulah sesuai nama dari arti nama-nama lain Haji Agus Salim yang bernama atau punya alias Masyhurul Haq tersebut. Dan kecerdasan Agus Salim pun pernah dipuji secara langsung oleh Raden Ajeng Kartini, sehingga ia sampai merelakan posisinya sebagai pengganti penerima beasiswa sekolah ke Belanda. Terbukti tidak surut walaupun berhadapan dengan bule Belanda. Pengetahuan Salim yang luas dan penguasaannya pada banyak bahasa membuatnya bisa menjawab perdebatan secara lugas ketika di Volkskrant, Parlemen Hindia Belanda. Dan ada seorang Belanda yang mengejek Salim ketika menggunakan kata ekonomi. Si bule mengatakan bahwa itu bukan bahasa Melayu, jadi sebaiknya Agus Salim kembali berbahasa Belanda, bahasa resmi Volkskrant waktu itu. Mendengar pertanyaan anggota Volkskrant yang asal Belanda itu, Agus Salim pun lalu menyahut, "Saya akan ganti pemakaian kata ekonomi kalau Tuan juga sudah menyampaikan keluhan dengan menyebutkan ekonomi dengan bahasa Belanda." Tentu saja si Belanda itu terdiam mendengar jawaban balik Haji Agus Salim. Itu karena memang kata ekonomi berasal dari bahasa Prancis yang ada dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Memang itulah kisah sosok Haji Agus Salim yang cerdas dan berjanggut yang dahulu diejek Musso sebagai kambing. Dan di sini kemudian semua tahu betapa Haji Agus Salim tidak marah atas ejekan itu, serta membalikannya dengan argumen yang cerdas. Dan ini juga menjadi bekal bagi para generasi Indonesia ketika hendak menjadi diplomat, politisi, ataupun pemimpin agar setiap kali berdebat harus memakai nalar dan argumen yang baik serta tak perlu marah-marah. Di kemudian hari, nasihat diplomasi ala Haji Agus Salim diteruskan oleh mendiang mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Presiden Adam Malik. Nasihatnya dalam pidato dan diplomasi harus secara lentur dan dibicarakan baik-baik. Katanya, itu semua bisa diatur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.